Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, nasib dari Erik ten Hag kabarnya akan ditentukan di akhir musim ini. Ada beberapa faktor dan sering disebutkan di beberapa media dan pemberitaan bahwa posisi di liga sekaligus juga performa serta seberapa jauh perjalanan Manchester United di FA Cup inilah yang akan menentukan nasib dari Erik ten Hag. Apakah akan seperti itu? Apakah memang itu adanya? Gue memiliki pendapat lain. Tapi sebelum ke sana, gue ingin membahas terkait dengan ini ya, interview ataupun pendapat dari Gary Neville yang merupakan legenda dari Manchester United. Langsung aja ya, mereka harus menang pekan depan. Dan kalau mereka tidak bisa melakukannya, ya Erik ten Hag saya pikir harus terlihat bahwa bagaimana musim ini adalah sebuah musim yang ini by the way adalah musim kedua dari Erik ten Hag di Manchester United dengan 2 trofi yang mereka bisa raih, dan satu dan yang lainnya kalau dilihat bagaimana musim tersebut berlangsung, tentu saja mereka masih bisa mendapatkan hal tersebut. Dan ya ini bisa saja terjadi bukan karena Anda harus ya selalu memenangkan trofi lalu musim tersebut akan oke-oke saja. Belum tentu seperti itu ya. Dan karena jika dilihat juga bagaimana performa di liga, bagaimana mereka ini bermain dan bagaimana kita melihatnya pertandingan-pertandingan tersebut, bagaimana situasi dari Twitter, apa yang disukai, lalu bagaimana body language juga daripada staff Manchester United ini mengatakan banyak hal jika dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Dan tentu saja ini bukan hal yang diharapkan bisa terjadi lagi, artinya situasi negatif di dalam tim Manchester United, tapi apa yang kita bisa lakukan adalah situasi ataupun masa depan dari Erik ten Hag ini berdasarkan FA Cup, akan lebih banyak berdasarkan FA Cup karena level performa di liga ini telah hilang. Ini sudah benar-benar hilang. Kita telah melihat dari Manchester United kalau musim ini sampai dengan akhirnya ini para pemain ya bagaimana ya, mereka tidak ada konsistensi, kurang lebih demikian, terutama di penampilan liga, khususnya penampilan away. Ini yang disebutkan oleh Gary Neville. Dan kalau gue melihat bagaimana dari Sky Sports ini ya diperlihatkan jadwal dari Manchester United, jadwal tersisa, ya mereka akan menghadapi Coventry, lalu setelahnya akan menghadapi Sheffield United, Burnley, menghadapi Crystal Palace away, menghadapi Arsenal, Newcastle dan juga Brighton. Ini bukan laga yang bisa katakanlah Manchester United bisa digaransi mendapatkan 3 angka. Dan dari situ gue sepakat performa dari Manchester United di liga ini sudah selesai. Bahkan gue juga sudah menjelaskan di Football United kalau harapan untuk bisa ke Champions League dengan 4 besar atau bahkan 5 besar sekalipun ini sudah dilupakan saja oleh Manchester United. Lalu apakah posisi dari Erik ten Hag akan terancam kalau Manchester United tidak ke Champions League? Ada banyak pendapat ya, Sobat Football United, fans Manchester United juga memiliki tentu saja kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Tapi bagaimana gue memperkirakan tidak seperti itu. Menurut gue, ini mungkin feeling ringan amatiran ya, bukannya gue ingin membela Erik ten Hag seperti apa, enggak. Gue berusaha untuk ya sedikit saja objektif, katakanlah demikian. Gue menilai bahwa situasi kemungkinan Manchester United lolos ke Champions League atau tidak ini sudah diperhitungkan oleh Ineos, bahkan jauh-jauh hari, mungkin ketika mereka menutup deal dengan Glazer ya di akhir tahun yang lalu, bahwa memang situasi Manchester United pada saat itu juga belum ada ataupun juga cukup sulit untuk bisa berada di Champions League. Gua memperkirakan ini sudah termasuk perhitungan dari Ineos musim depan tanpa Champions League. Tapi musim depan tanpa kompetisi di Eropa ini sesuatu yang berbeda. Sehingga Manchester United menurut gue tetap diharapkan ada di kompetisi Eropa. Walaupun strata kedua ya di Europa League. Itu satu. Yang kedua, ya harapannya paling tidak ada hal yang terulang dari musim lalu.
yaitu adalah berada di final. Musim lalu Manchester United berada di 2 final. Musim ini dengan segala situasi cedera, ya kan, dinamika skuad Manchester United yang naik dan turun, permasalahan internal dan lain-lain, diharapkan paling tidak bisa mengulangi 1 final. Feeling gue seperti itu. Sehingga menurut gue yang akan menjadi kunci apakah Erik ten Hag selesai lebih awal atau justru bahkan diberi perpanjangan adalah partai menghadapi Coventry. Manchester United ketika bisa menang menghadapi Coventry, maka besar kemungkinan Erik ten Hag mungkin ya menurut gue bahkan akan paling tidak menjalani musim terakhirnya di Manchester United, artinya musim terakhir di kontrak Erik ten Hag, 1 musim lagi. Kenapa menghadapi Coventry? Begini, hitung-hitungannya ketika Manchester United bisa mengatasi Coventry, mereka akan ke final. Dengan berada di final, maka Manchester United paling tidak sudah menyamai salah satu prestasi musim lalu, berada di final lagi FA Cup. Sesuatu yang menurut gua secara portfolio ini hal yang bagus. Bagi seorang pelatih baru di 2 musim bisa mengantarkan tim barunya ini, ya katakanlah demikian, dengan segala macam dinamikanya ke 2 final di 2 musim berurutan. Itu satu. Kedua, dengan berada di final, Manchester United membuka peluang untuk tampil di Europa League. Kok bisa? Begini, semifinal lainnya mempertemukan Chelsea dan Manchester City. Hitung-hitungannya kalau Manchester City bisa ke final, maka Manchester United sudah pasti menggenggam tiket Europa League untuk musim depan, di mana pemenang dari FA Cup ini yang akan ke Europa League, ya kan. Ini juga bisa terjadi karena Manchester City sudah pasti menggenggam tiket Liga Champions musim depan, sehingga siapapun yang menjadi juara Piala FA, runner up-nya pasti ke Europa League. Menurut gue demikian kan, memang hitung-hitungnya seperti itu. Tapi kalau Chelsea yang ke final, nah beda cerita. Kalau Chelsea yang ke final maka akan seru nih, karena Manchester United dan Chelsea akan memperebutkan 1 tiket ke Europa League. Dan menurut gua secara mungkin hitung-hitungan teknis, ketika nanti akan menghadapi Chelsea di final, katakanlah Chelsea bisa membuat kejutan ya, mengalahkan Manchester City, maka ya peluang kalau melihat performa liga ya, bagaimana Manchester United dan juga Chelsea ini saling mengalahkan di Old Trafford dan juga di Stamford Bridge dengan dramatis, by the way. Mungkin di atas kertas peluang Manchester United bisa mendapatkan trofi sedikit lebih besar jika dibandingkan menghadapi Manchester City di final. Hitung-hitungannya mungkin seperti itu. Sehingga sekali lagi, partai menghadapi Coventry ini sangat krusial bagi Erik ten Hag. Bahkan menurut gue ini yang akan menjadi penentu ya. Sekali lagi nih, gue bisa salah by the way ya, untuk apakah Erik ten Hag akan ke musim ketiganya atau tidak, katakanlah demikian. Dan ini juga melihat bagaimana situasi bursa manajer di bursa transfer itu sendiri kan sangat ramai. Ada beberapa klub juga di Eropa yang mengincar manajer baru, sementara manajer yang tersedia pun juga menurut gue tidak begitu luas-luas banget ya, sehingga ya ini juga harus diperhitungkan, samping juga biaya kompensasi dan lain-lain. Tapi dari sisi perjalanan Manchester United, menurut gue sekali lagi terkait dengan Erik ten Hag ini akan sangat ditentukan untuk ketika menghadapi Coventry City. Peluangnya ya segalanya tetap terbuka sih menurut gue, walaupun strata dari Coventry ini di Championship. Tapi bagaimana mereka juga bisa berjalan jauh sampai semifinal, tentu saja mereka juga memiliki motivasi ya untuk bisa berjalan lebih jauh lagi sampai ke final. Kurang lebih demikian ya, gue melihat bagaimana nasib dari Erik ten Hag ini akan ditentukan dengan apa. Sekali lagi gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Gary Neville, kalau Manchester United ini di Liga ya sudah selesai ya, mereka mau berada di peringkat ke-7, peringkat ke-8 sama saja, sama-sama tidak bisa menggenggam tiket ke Eropa melalui jalur Premier League. Tapi ya satu-satunya peluang mungkin, apalagi kalau Manchester United bisa membawa trofi. Jaminan mungkin iya, karena kalau melihat beberapa tahun yang lalu Manchester United juga sempat ya kan menjadi juara Piala FA, Louis van Gaal, lalu keesokan harinya selesai di Manchester United. Pada saat itu Manchester United atau manajemennya banyak menerima kritikan karena itu secara etik tidak bagus. Kok bisa? Iya, karena pada saat itu Ed Woodward sudah memperoleh kesepakatan di belakang layar, di balik pintu, di bawah meja ya, dengan Jose Mourinho
sebelum bahkan situasi dengan Louis van Gaal itu secara official diumumkan. Jadi main belakang, dan ini banyak banyak dikritik, termasuk juga tentu saja oleh Louis van Gaal ya. Dan karena menurut gue nih secara profesional tentu saja juga tidak sopan menurut gue secara dengan amatiran seperti itu. Cuman apakah ini akan terulang lagi? Gue pikir kok tidak. Artinya kalau memang Manchester United ini bisa paling tidak berjalan sampai ke final Piala FA dengan segala compang-camping yang terjadi musim ini akan merupakan sebuah catatan yang pastinya akan dilihat oleh Ineos. Tapi sekali lagi, gue juga bisa salah ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.